Selamat pagi semuanya. Adalah sukacita bagi saya untuk bisa bertemu dengan kalian semua di dalam devosi pagi hari ini, meskipun hanya melalui media online. Nah, sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita membaca juga dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan dari Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih sepanjang semalam yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beristirahat yang tenang, dan pada pagi hari ini kami bisa bangun di hari yang baru yang adalah anugerah daripada Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya secara bersama-sama. Kami mohon hikmat daripada-Mu yang memampukan kami untuk memahami, untuk mengerti firman-Mu ini, dan bisa belajar bersama tentang kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang mau kami alaskan melalui nama anak Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saya berharap kalian semua sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Dan kita akan membaca bersama-sama firman pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang menjadi landasan dari devosi pada pagi hari ini. Nah, saya akan memberikan latar belakang dari pembacaan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan. Kitab Filipi ditulis oleh Paulus dan Timotius pada saat Paulus sedang berada di dalam penjara. Kitab ini ditujukan kepada para penilik jemaat dan diaken yang berisi nasihat-nasihat untuk mendorong mereka agar semakin mengenal Kristus di dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Nah, yang menjadi nada utama dari surat ini adalah kasih sayang yang hangat dan penghargaan kepada jemaat di Filipi. Dari mulai salam kepada doa berkat, surat ini memusatkan perhatian kepada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup yang kekal. Nah,
Salah satu nasihat yang diberikan oleh Paulus yang memuat keinginannya agar jemaat di Filipi itu tetap berada dalam persekutuan yang erat dan bertumbuh dalam Kristus berada pada perikop yang tadi sudah kita baca bersama. Perikop ini dibuka dengan ayat 2 yang memberikan dua nama, yaitu Euodia dan Sintike. Kedua wanita ini adalah rekan sepelayanan Paulus dalam pekabaran Injil yang sepertinya itu sedang berselisih. Paulus yang melihat adanya potensi bahwa terdapat benih-benih perpecahan ini dalam ayat-ayat selanjutnya kemudian mengajak rekan-rekannya yang lain untuk membantu dan menolong kedua orang ini. Nah, beberapa nama yang disebutkan itu seperti Sunsugos dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, Paulus juga bahkan berpesan kepada jemaat di Filipi di dalam perikop pada pagi hari ini untuk selalu bersukacita, tidak khawatir, dan mengarahkan pandangan mereka kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Nah, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk belajar dua hal yang akan kita jabarkan secara bersama-sama. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa Paulus merupakan seseorang yang dididik sejak kecil dalam pendidikan agama. Hal ini menjadi kebanggaan bagi Paulus dulunya, karena berarti bahwa status sosialnya itu tinggi, karena ia dipandang sebagai seorang yang pintar, seorang yang mengerti akan agama. Akan tetapi, bukan nilai-nilai seperti itu lagi yang dikejar oleh Paulus yang kini sudah bertobat. Nilai-nilai tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut dipuji, itulah yang dipikirkan dan dikejar oleh Paulus. Ayat 2 dibuka dengan ajakan agar Euodia dan Sintike dapat sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Atas konflik yang sedang mereka alami, hanya hikmat Tuhan saja yang dapat menuntun Euodia dan Sintike agar menemukan kedamaian dan ketentraman. Seperti yang tadi sudah saya katakan di dalam kalimat yang sebelumnya, bahwa Paulus itu menemukan ada benih-benih perpecahan di dalam jemaat di Filipi ini. Nah, benih-benih perpecahan ini bisa timbul itu karena ada rasa egoisme antara satu dengan yang lain yang terdapat di dalam jemaat di Filipi. Untuk itu, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi ini teristimewa bagi para penilik-penilik jemaat, bagi rekan-rekan sepelayanannya, agar mereka itu mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Kristus, bukan kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menemukan nilai-nilai yang lebih besar daripada apa yang sekarang ini sedang mereka alami. Salah satu contohnya misalnya egoisme mereka sendiri. Nah, hal ini bisa diceritakan oleh salah. Dari pembacaan ini, kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa Paulus itu merupakan seseorang yang telah dididik dari kecil dan mendapatkan pendidikan agama. Hal ini menjadi kebanggaan bagi Paulus dulunya, karena waktu dia belum bertobat ya. Karena berarti bahwa status sosial Paulus pada saat dia belum bertobat itu termasuk tinggi. Kenapa? Karena dia dipandang sebagai seseorang yang pintar, seseorang yang mengerti agamanya. Akan tetapi, bukan nilai-nilai seperti itu lagi yang dikejar oleh Paulus yang telah bertobat. Nilai-nilai tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang patut dipuji, itulah yang dipikirkan dan dikejar oleh Paulus. Nah, ayat 2 tadi, itu dibuka dengan ajakan agar Euodia dan Sintike dapat sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Atas konflik yang sedang mereka alami, hanya hikmat Tuhan saja yang dapat menuntut Euodia dan Sintike agar keluar dari rasa egoisme masing-masing akibat perselisihan mereka.
dan menemukan kedamaian serta ketentraman. Hal ini sudah dialami terlebih dahulu oleh Paulus, yang meskipun kondisinya saat itu yang sedang dipenjara, itu yang sebenarnya lebih membutuhkan dukungan dan topangan, justru karena dia bisa melihat kepada nilai-nilai yang lebih besar, yaitu Kristus itu sendiri, maka dia bisa memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, memberikan dukungan dan topangan kepada rekan-rekan sepelayanannya yang berada di jemaat Filipi. Paulus mengerti bahwa sukacita, kebaikan, dan damai sejahtera hanya bisa diterima di dalam Tuhan. Nah, ini adalah God story dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, sebagai seseorang yang meneladani Kristus, Paulus menghibur dan memberikan nasihat serta perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Hal ini bukan hanya bisa kita jumpai di dalam kitab Filipi, tetapi di dalam semua tulisan atau surat Paulus yang lain. Semuanya ini menunjukkan bagaimana Paulus itu mengerti dan memahami pentingnya makna persekutuan dan saling menopang untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kedua hal di atas mengantar kita kepada sebuah pesan penting, bahwa Paulus dapat mengerjakan semuanya itu karena Kristus hidup di dalam dirinya. Keserupaan dengan Kristus itulah yang dikejar oleh Paulus, dan nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan itulah yang dipegangnya, sehingga pandangannya itu tidak lagi tertuju kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal kondisi yang saat itu sedang ia alami, tetapi pandangannya itu tertuju kepada Kristus yang memampukan Paulus untuk melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang saat ini sedang ia alami. Sehingga Paulus juga bisa melihat bahwa apa yang saat ini sedang dia alami, masuk ke dalam penjara dan menderita, itu adalah suatu bagian dari proses yang merupakan rencana Tuhan di dalam diri Paulus. Dan Paulus berharap bahwa jemaat di Filipi juga bisa mengarahkan pandangannya kepada Kristus, sehingga benih-benih perpecahan yang tadinya mulai terasa di dalam jemaat di Filipi itu bisa diputuskan. Benih-benih tersebut bisa dihilangkan dan mereka bisa mendapatkan kedamaian dan ketentraman di dalam Kristus. Bagi Paulus, Kristuslah kekuatan, sumber sukacita dan damai bagi orang yang percaya. Nah, dari hal-hal yang di atas, dari dua poin yang tadi sudah saya sebutkan, kita dapat belajar bersama di dalam keseharian kita, ya. Ada 3 hal yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, situasi yang seperti sekarang ini, yang sedang kita alami, itu membuat perasaan kita bercampur aduk. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa ingin cepat melalui, bahkan ada juga rasa bosan. Dan mungkin masih ada banyak lagi perasaan-perasaan lainnya yang belum saya sebutkan. Nah, janganlah lupa bahwa sumber segala hikmat, sukacita, dan damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus saja. Yang kedua, sudah menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus untuk memberikan perhatian kita kepada sesama. Hal ini memang sulit, mengingat kelemahan kita sebagai manusia yang cenderung lebih memikirkan kepentingan diri sendiri. Akan tetapi, jika Kristus hidup di dalam kita, maka kasih-Nya pun akan hidup di dalam kita. Dan kasih itulah yang akan kita bagikan kepada sesama yang berada di sekitar kita. Satu contoh kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan mendoakan orang tua kita dengan pekerjaan mereka, dengan kesibukan mereka. Atau kita mendoakan teman-teman kita dan memberikan dorongan juga kepada mereka. Memberikan semangat di dalam mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing. Nah, poin yang ketiga, kita perlu belajar untuk melihat bahwa hal yang terjadi saat ini itu sebagai sebuah proses yang harus kita lewati untuk kita lebih bisa mengenal karakter kita dikala krisis menerpa dan menempa mental kita sehingga lebih tahan uji, serta
memacu diri kita untuk berusaha secara giat dan jujur, dan yang lebih penting lagi, melatih diri untuk tetap bersuka cita apapun keadaannya, dengan selalu bersandar kepada Kristus sebagai sumber kekuatan dan damai orang percaya yang mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menuntun kita di dalam kita menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang menuntun kami untuk melihat ke dalam situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami alami sebagai sebuah proses yang harus kami lewati di dalam kami lebih mengenal akan diri kami, dan yang lebih penting lagi di dalam kami lebih mengenal akan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan di dalam segala hal kami senantiasa diajarkan untuk bersuka cita dan tinggal di dalam damai sejahtera yang Engkau sediakan bagi kami. Ini doa kami Bapa yang mau kami alaskan melalui nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.